Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Huri ARSH, bertugas di Satpol PP Provinsi Bengkulu sebagai Kasih Ketertiban Umum. Pada saat ini saya merupakan peserta pelatihan kepemimpinan pengawas reguler Angkatan 1 tahun 2021 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bengkulu. Pada salah satu mata pelajaran yang diperoleh saat pelatihan kepemimpinan pengawas ini, yaitu kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan, yang disampaikan oleh Widya Iswara Bapak Untung Putrajaya SPD MM. Dari materi yang beliau sampaikan dapat saya tarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, mengenai pemimpin itu sendiri. Kepemimpinan berarti upaya atau cara mempengaruhi orang dengan perintah atau petunjuk sehingga orang tersebut merespon dan menimbulkan perubahan yang positif dalam hal untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, mengenai teori kepemimpinan terdiri dari satu, teori kelebihan di mana seseorang dijadikan pemimpin apabila memiliki kelebihan baik secara rohani maupun jasmani. 2. Teori sifat, seseorang dijadikan pemimpin karena memiliki sifat adil, suka melindungi, rasa percaya diri, penuh inisiatif dan komunikatif. 3. Keturunan, memimpin karena garis keturunan. 4. Teori karismatik, di mana seseorang bisa dijadikan pemimpin karena memiliki karisma, wibawa, dan daya tarik. 5. Teori bakat, seseorang dapat dijadikan pemimpin karena bakat yang dia miliki. 6. Teori sosial, teori ini mengungkapkan bahwa seseorang dapat dididik untuk dijadikan pemimpin. Yang ketiga adalah gaya kepemimpinan. Adapun gaya kepemimpinan terdiri dari kepemimpinan transaksional, kepemimpinan delegatif, kepemimpinan autokratis, kepemimpinan birokratis, kepemimpinan partisipatif, kepemimpinan melayani, kepemimpinan situasional, kepemimpinan karismatik, dan kepemimpinan transformasional. Dalam melaksanakan tugas saya sebagai Kasih Ketertiban Umum di Satpol PP Provinsi Bengkulu tidak terpaku pada satu gaya kepemimpinan saja, tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi. Dikaitkan dengan isu strategis organisasi yang berkaitan dengan jabatan saya sebagai Kasih Ketertiban Umum, yaitu mengenai belum optimalnya penertiban pedagang kaki lima. Tentu saja saya harus dapat menyesuaikan gaya kepemimpinan yang harus saya aplikasikan. Misalnya terhadap bawahan, saya bisa menggunakan gaya kepemimpinan autokratis. Ketika di lapangan, saya memberikan perintah untuk melaksanakan tugas. Bisa juga saya menggunakan gaya kepemimpinan delegatif. Ketika saya harus menyerahkan sebagian tanggung jawab kepada bawahan untuk pembagian tugas di lapangan, misalnya pembagian regu di mana setiap regu memiliki komandan yang bertanggung jawab atas personil yang ada di regunya. Terhadap masyarakat, dalam hal ini pedagang kaki lima yang melanggar perda, saya bisa juga menggunakan gaya kepemimpinan melayani dengan memberikan sosialisasi, melakukan penertiban secara humanis. Bisa juga gaya kepemimpinan situasional, tergantung situasi yang dihadapi di lapangan. Begitupun terhadap atasan, dapat pula melaksanakan gaya kepemimpinan birokratis, di mana pelaksanaan kepemimpinan sesuai dengan prosedur
misalnya dalam pengajuan dana untuk pelaksanaan kegiatan penertiban pedagang kaki lima. Apa yang saya sampaikan saat ini hanyalah contoh kecil kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan yang saya lakukan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Walau berat dan sulit, tetaplah semangat dalam melaksanakan tugas. Loyalitas tanpa batas, tetap semangat membangun Bengkulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.